Halo teman-teman, balik lagi di Perawat Ngaskep. Baik, pada video kali ini kita akan bahas tentang kesalahan fatal mahasiswa perawat yang dapat menyebabkan pasien cedera. Pembahasan kali ini emang agak serem, tapi kalian harus tetap tonton sampai akhir video ini supaya kalian bisa terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan pasien cedera. Jadi saya akan rangkum beberapa tindakan yang sering dilakuin oleh mahasiswa perawat yang dapat menyebabkan pasien cedera. Jadi kebanyakan kesalahan fatal itu dilakukan pada mahasiswa-mahasiswa yang masih baru pertama kali terjun dinas ataupun terjun praktek di rumah sakit. Jadi pastikan ketika kalian ingin melakukan tindakan, kalian harus didampingi oleh preseptor ataupun CI kalian di rumah sakit. Dan lebih sering aktif bertanya tentang tindakan kepada kakak-kakak perawatnya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke kesalahan fatal pertama yang sering dilakuin mahasiswa, yaitu cara memperbaiki infus. Jadi ada cara yang dilakuin mahasiswa yang sering saya perhatikan ketika mereka memperbaiki infus, yaitu dengan cara ajaibnya yaitu spool dan pelintir-pelintir. Jadi sebenarnya dua tindakan ini yang sering banget dilakuin mahasiswa itu tidak dianjurkan. Dan yang sering juga saya saksikan itu adalah ketika mahasiswa memperbaiki infusnya atau tangannya itu udah kelihatan banget kalau itu udah bengkak, udah plebitis, namun masih saja di spool. Nah, akibatnya pasien akan merasakan lebih nyeri, tangan jadi bengkak. Nah, seperti ini contohnya. Ketika infusnya bengkak seperti itu dan kita masih memaksakan untuk memberikan terapi obat-obatan, apalagi obat-obatan yang vesikan, non-vesikan ataupun iritan, contohnya obat-obat kemoterapi, itu bisa mengakibatkan luka ekstravasasi. Ya, jadi lukanya seperti ini, luka ekstravasasi, karena yang harusnya obat tersebut masuk ke dalam pembuluh darah malah rembes atau bocor dan akhirnya masuk ke jaringan sekitar. Dan kemungkinan buruknya kalau nggak survive maka bisa dilakukan amputasi. Nah, serem banget kan kalau sampai amputasi. Untuk teman-teman bisa cek video saya tentang cara memperbaiki infus yang aman di link yang sudah saya tautkan. Oke, next, selanjutnya ke kesalahan kedua yang dapat menyebabkan pasien cedera, yaitu melakukan pengukuran tekanan darah di area simino. Simino itu sendiri itu adalah operasi untuk menghubungkan salah satu pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. Jadi pembuluh darah arteri yang tugasnya untuk ngalirin darah dari jantung ke seluruh tubuh dan vena yang berfungsi untuk bawa darah dari seluruh tubuh ke jantung, itu keduanya digabung untuk dibuat akses keperluan cuci darah. Area simino itu tidak boleh dilakukan pengukuran tekanan darah, tidak boleh juga diberikan tekanan yang kuat pada area simino. Di antara misalnya contoh tidur di lengan simino itu juga nggak boleh. Kemudian juga hindari ngangkat berat dan juga nggak boleh ngambil sampel darah di area simino. Karena dikhawatirkan hal-hal tersebut itu membuat siminonya rusak, ditandai dengan memar atau warna kebiruan di kulit, dikarenakan darah bocor keluar dari pembuluh darah dan mengisi jaringan sekitar. Nah, kita tahu sendiri bahwa operasi simino itu juga sulit dan pembentukan simino sampai bisa digunakan tuh juga lama. Jadi simino hanya boleh digunakan untuk proses hemodialisa saja. Jadi ketika kita lagi mengukur tekanan darah, saran saya jangan asal nensi pasien. Kita harus tahu riwayat penyakit yang diderita pasien. Oke, lanjut, kesalahan ketiga yang juga sering dilakukan mahasiswa adalah pemberian obat supositoria. Nah, kenapa pemberian obat supositoria itu salah? Karena rata-rata mahasiswa itu memberikan obat supositoria itu secara oral. Jadi pasiennya disuruh minum obat supositoria. Contoh ibu, ini ada obat jam 2 diminum ya bu ya. Padahal obat tersebut harusnya dimasukkan ke dalam anus pasien tersebut. Atau ada juga obat supositoria yang juga dimasukkan di vagina ataupun juga ada yang di uretra. Nah, biasanya mahasiswa yang melakukan kesalahan ini adalah mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin belum pernah lihat obat ini. Oke teman-teman, lanjut ke kesalahan berikutnya yang sering dilakuin mahasiswa perawat ataupun perawat yang dapat menyebabkan pasien cedera, yaitu salah penggantian cairan infus. Jadi mengganti cairan infus itu adalah suatu hal dasar yang bisa dilakuin mahasiswa, namun hal tersebut malah banyak mengakibatkan pasien cedera. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena beberapa cairan itu banyak yang mirip dan mahasiswa kurang teliti membaca bahwa cairan tersebut itu berbeda walaupun kemasannya terlihat mirip. Nah, kalian pasti sudah nggak asing lagi sama 4 cairan ini. Ada NaCl 0,9, kemudian juga ada RL, manitol yang botolan, kemudian juga ada dextrose 5%. Nah, bagaimana dengan 4 cairan ini yang saya tampilkan? Mungkin kalau kita sekilas lihat itu sama semua, namun ternyata 4 cairan ini adalah berbeda. Jadi sering banget mahasiswa itu keliru kalau mengambil cairan, bahkan bukan hanya mahasiswa saja,
perawat yang sudah kerja pun sering keliru kalau tidak konsen ketika mengambil cairan ini. Jadi dari ujung sebelah kiri ini ada cairan NS 0,9, kemudian sampingnya lagi ada cairan RL, kemudian sampingnya lagi ada cairan dextrose 5%, dan yang paling ujung sebelah kanan itu adalah mannitol. Kemasan ini memang berbeda dari biasanya, jadi kalau kalian belum pernah lihat ini, mungkin kalian juga sempat salah ataupun sekilas melihat itu sama. Dan jika sampai cairannya tertukar itu bisa bahaya dan bisa mengakibatkan pasiennya cedera. Contoh nih, misalnya pasien itu mendapatkan terapi cairan NS 0,9, namun yang kalian ambil itu ternyata cairan dextrose 5%. Nah, ternyata pasien tersebut itu mengidap diabetes mellitus hiperglikemi. Nah, hal tersebut itu bisa berbahaya buat pasiennya. Apalagi cairan tersebut itu tergolong high alert yang secara signifikan itu beresiko membahayakan pasien jika pengelolaannya tidak tepat. Oke teman-teman, untuk kedepannya mari kita lebih berhati-hati dan budayakan membaca sebelum kita mengambil cairan. Oke, lanjut ke kesalahan yang kelima yang bisa dilakuin perawat ataupun mahasiswa perawat yang dapat mengakibatkan pasien cedera, yaitu salah mengaplus obat. Nah teman-teman, ada cairan yang sering kita gunain biasanya dalam mengaplus obat, yaitu Aquades atau air steril. Jadi cairan ini sering digunakan ketika kita lagi mau mengaplus obat, walaupun ada juga cairan-cairan lainnya yang bisa digunakan untuk mengaplus obat. Nah, kemasan dari Aquades ini itu juga banyak yang sama dengan cairan-cairan lainnya. Contohnya seperti ini. Di sini beberapa yang saya tampilkan itu ada Aquades, air steril, kemudian sampingnya ada dextrose 40%, kemudian ada KCL, kemudian juga ada MgSO4. Sebenarnya masih banyak kemasan seperti ini, namun tidak saya tampilkan semua. Jadi ketika kita lagi mengaplus obat dan tidak fokus, itu bisa saja kita salah dalam mengambil cairan untuk mengaplus obatnya. Dan hal tersebut itu bisa mengakibatkan kesalahan fatal yang menyebabkan pasien cedera. Dan ini yang saya tampilkan ada D40, kemudian juga ada KCL dan MgSO4, itu adalah cairan-cairan high alert. Nah, bisa saja ketika kita mengaplus obat menggunakan cairan D40 itu malah mengakibatkan pasiennya menjadi hiperglikemi. Kemudian juga ketika kita salah mengaplus obat menggunakan KCL malah bisa mengakibatkan pasiennya menjadi hiperkalemi, ataupun juga dengan MgO4 itu juga bisa mengakibatkan hipermagnesemia. Oke teman-teman, jadi mari kita lebih berhati-hati ketika lagi mengaplus obat. Sekali lagi kita budayakan membaca terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita ke kesalahan keenam yang sering dilakuin mahasiswa, itu adalah salah cara injeksi. Nah teman-teman, waktu itu saya pernah menemukan mahasiswa yang akan melakukan injeksi, dan saya lihat cara injeksinya itu adalah seperti ini, seperti gambar ini. Nah, mungkin mahasiswanya tersebut bingung karena lagi pertama kali terjun dinas di rumah sakit dan dia juga belum tahu bagaimana cara injeksi yang benar. Jadi teman-teman, untuk cara injeksi itu kita bisa menggunakan nalnya atau jarumnya, bisa juga kita melepas jarumnya atau nalnya. Nah teman-teman bisa saksikan video yang sudah saya tautkan linknya bagaimana cara injeksi di berbagai infuset, karena banyak banget jenis infuset yang boleh diinjeksi menggunakan jarum dan juga yang tidak boleh menggunakan jarum. Oke teman-teman, lanjut ke kesalahan berikutnya yang bisa dilakuin mahasiswa ataupun bahkan perawat, yaitu salah fiksasi balon kateter. Biasanya untuk mengembangkan balon kateter, untuk fiksasi kateternya itu kita bisa menggunakan air steril. Biasanya mahasiswa perawat ataupun bahkan perawat itu masih banyak yang belum tahu tepatnya cairan untuk mengembangkan balon kateter agar tidak berlebih ataupun kurang. Nah, kalau fiksasinya kurang itu kateternya bisa lepas lagi ataupun kencingnya malah bisa merembes. Dan misalnya berlebih itu bisa aja balonnya malah pecah. Jadi untuk mengembangkan balon kateter itu kita harus sesuaikan dengan kateternya. Teman-teman bisa lihat di kateternya itu ada tulisan di situ berapa cc yang harus diberikan untuk mengembangkan balon tersebut. Dan ini ada beberapa gambar yang saya tampilkan sebagai contoh. Di situ sudah tertulis berapa cc yang harus dimasukkan untuk mengembangkan balon. Ada yang 5-15 mili, kemudian juga ada yang 3-5 mili, ada juga yang 30 mili sesuai dengan ukuran kateternya. Oke teman-teman, jadi kita pastikan ketika kita ingin mengembangkan balon kateter, kita sesuaikan dengan petunjuk yang ada di kateternya. Oke teman-teman, lanjut ke kesalahan yang ke-8 yang sering dilakukan oleh mahasiswa, itu adalah salah mengoperasikan infus pump. Infus pump ini sering digunakan pada pasien anak-anak ataupun pada pasien dewasa yang sedang dalam koreksi cairan, karena di sini terpantau cairan yang diberikannya berapa dan sudah disetting.
Dan kebanyakan mahasiswa yang baru itu belum bisa mengoperasikan alat ini, dan ada juga beberapa mahasiswa yang sudah bisa mengoperasikan alat ini, namun masih ada juga yang sering salah mengenai pengoperasian alat ini. Contoh misalnya seorang anak umur 2 tahun itu mendapatkan cairan 50 cc per jam, dan di infus pumpnya itu diatur rate-nya itu adalah 50. Contoh nih ya, kita tandain di rate-nya kita tulis 50. Dan pasien tersebut itu mendapatkan terapi obat ceftriaxone 500 mg. Dan obat tersebut itu didripkan di cairan NS 0,9 yang ukuran 100 ml dan diinstruksikan untuk habis dalam waktu 30 menit. Jadi perawat mengatur kecepatan atau rate di infus pumpnya itu adalah 200 agar cairan NS 0,9 yang isinya ceftriaxone 500 mg itu habis dalam waktu 30 menit. Nah, setelah habis cairan tersebut itu akan diganti menggunakan cairan sebelumnya. Nah, di sini biasanya mahasiswa yang sering salah karena mereka tidak mengatur kecepatan di infus pumpnya lagi. Jadi masih melanjutkan infus pumpnya yang kecepatannya 200. Padahal cairan sebelumnya itu kecepatan yang harus diberikan kepada pasien tersebut adalah 50 cc per jam. Jadi yang seharusnya pasien tersebut menerima cairan per jamnya itu adalah 50 cc per jam, malah menjadi 200 cc per jam. Nah, pasien tersebut itu bisa sesak, apalagi pasien-pasien dengan CKD. Jadi pasien tersebut malah bisa kelebihan cairan. Oke teman-teman, jadi itu adalah kesalahan yang bisa dilakuin mahasiswa perawat ataupun bahkan perawat yang dapat mengakibatkan pasien cedera. Semoga setelah menonton video ini kita semua terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat menyebabkan pasien cedera. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar bagaimana cara menggunakan infus pump, kalian bisa klik link yang sudah saya tautkan. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi kita berdoa semoga kita dijauhkan dari kesalahan-kesalahan yang dapat menyebabkan pasien cedera. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.